Dulu Pak Jokowi berjanji tidak akan mengulangi apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Tapi hari ini kita lihat bagaimana putra-putra Pak Jokowi, yang satu menjadi bacawa pres, padahal banyak yang mengatakan ya, padahal baru 2 tahun menjadi wali kota, yang satu baru 2 hari sudah menjadi ketua umum, gitu kan? Bagaimana pasangan Ganjar Mahfud ini memastikan diri tidak akan menjadi seperti itu, Pak Mahfud? Iya, bagaimana memastikannya di tekad saya aja. Pertama, track record saya. Track record saya memang saya enggak suka dinasti, mengutamakan family apa dan sebagainya, enggak pernah saya lakukan sampai selama ini. Mas mau mendengarkan video anak saya nggak? Dia habis di podcast oleh Grace Tahir. Mau dengerin nggak? Saya nonton. Tapi kalau Anda mau putar supaya kita semua punya... Iyalah, saya kebetulan habis merekam biar semuanya nonton. Ini ada pertanyaan menarik. Kamu jadi saya punya menteri, nanti saya bikin caranya gimana lah kamu jadi menteri, kamu nggak tertarik? Ya kalau jadi menteri mah ekstrim banget Mbak Grace. Yang lain deh, contohnya apa jadi menteri ekstrim banget. Oke, bisa jadi apa lah, jadi bupati lah, apa gimana, gitu. apapun itu juga. Bisa atur lah, pokoknya umurnya diturunkan lah, kualifikasi apa segala macam. Kamu nggak tergiur? Kalau tergiur Mbak, enggak. Karena di situ ada moral dilema yang perlu saya perhatikan. Apabila saya sudah memenuhi kualifikasinya dan itu emang saya memiliki kompetensi tersebut, itu why not? Saya tuh tidak pernah menutup kemungkinan apapun di situ. Tapi at the same time, apabila ada regulasi yang menghambat ataupun ternyata emang saya kompetensinya ada yang jauh lebih baik dari saya, ya itu berarti bukan tempatnya saya berarti itu. Saya masih memiliki perjalanan yang sangat jauh ke depannya, di mana saya bisa memantapkan diri saya. Dan yang jelas kalau bicara soal politik, Mbak, politik itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain. Dan sebelum kita membahagiakan orang lain, kita perlu membahagiakan diri sendiri dulu. Jadi untuk sekarang, yang saya gambarkan di masa mendatang adalah untuk politik maybe, tapi bukan sekarang. Saya mau cari uang dulu, mau cari kebahagiaan diri sendiri dulu, karena politik bukanlah tempat saya untuk berkarir, tapi tempat saya untuk mengabdi. Oke. Intinya apa? Tanggung jawab dari seorang menanya yang kira-kira kalau ditanyakan kita mau kolusi apa enggak, yang jawab nggak usah bapaknya, biar anaknya saja, bahwa anaknya sadar kalau tidak kompetensinya tidak nggak mau ikut. Tapi biarkan kalau saya mendapatkan hak, saya akan melakukan proses sendiri untuk berjalan ke sana. Pak Ganjar, baru semalam saya sampaikan ke istri saya, ini istri saya ada di antara penonton. Saya bilang saya mengikuti anaknya Mas Ganjar dan saya mengagumi anaknya Mas Ganjar. Ini jujur saya katakan. Tapi sekarang saya mau cantolkan kepada konteks ketika Gibran baru beberapa bulan, 5 bulan yang lalu, dia mengatakan saya ini masih terlalu muda, saya lebih baik fokus pada pekerjaan saya yang sekarang. Tahu-tahu kita dikagetkan, dia sudah langsung jadi bacawa pres. Artinya semua bisa berubah ketika orang tua meminta. Dugaan kuat, saya tidak tahu, dugaan kuat ini perintah bapaknya. Artinya anak boleh punya pandangan, punya prinsip, tapi ketika orang tua meminta, dia akan melihat bahwa ini orang tua yang meminta. Artinya apa yang Anda sampaikan barusan tadi, serahkan pada anak, ketika Anda yang menginginkan bisa berubah. Saya yang harus menahan diri untuk tidak menginginkan, karena kuasa itu sangatlah menggoda. Maka kita harus punya self control pada soal itu. Maka kami mengajukan pernyataan-pernyataan kepada publik bagaimana kita seharusnya menyiapkan seorang kader. Apakah itu anak, apakah itu teman, apakah itu orang lain. Siapkanlah semuanya dengan baik agar kompetensi basis itu bisa dilakukan. Makanya saya sampaikan dan ternyata diamini oleh anak saya bahwa, nak, hari ini kamu tidak saya minta untuk menjadi A, B, C, D. Tugasmu adalah belajar untuk kamu tahu, sehingga kamu bisa menentukan nasibmu sendiri dan kamu punya moral untuk melakukan itu. Oke.